Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Widi pada materi geografi yang kedua, yaitu persebaran flora dan fauna di dunia. Kalau yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia sebagai awal perkenalan kita. Lalu pada materi kali ini kita akan bahas khususnya yang ada di dunia. Mari kita simak penjelasan ini baik-baik. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah tundra alpin dan Arktika. Tundra alpin dan Arktika sendiri ditemukan pada ketinggian dan garis lintang tertinggi. Terdiri dari lumut, rumput, semak-semak rendah tanpa pepohonan. Jadi, tundra Arktika ini terdapat di wilayah kutub utara yang pada dasarnya daerah ini sangat dingin. Lalu tundra alpin dapat ditemukan di Indonesia, tepatnya di puncak pegunungan Jayawijaya yang ada di Papua. Lalu untuk hewan yang hidup di daerah tundra ini memiliki bulu atau rambut yang tebal untuk melindungi mereka dari dinginnya cuaca. Contohnya adalah beruang kutub, kelinci kutub, anjing laut, dan penguin. Lalu ada taiga atau hutan boreal. Taiga atau hutan boreal sendiri terdiri dari beberapa jenis pohon seperti konifera, pinus, dan cemara. Ciri-ciri daerah taiga sendiri, saat musim dingin yang panjang dan musim panas yang sangat singkat, air bisa berubah menjadi es dan tumbuhan yang mampu hidup hanya sedikit. Bioma taiga juga pada umumnya adalah hutan pinus. Hutan taiga di Indonesia berupa hutan pinus itu bisa kita temui di beberapa tempat, contohnya di Imogiri di Yogyakarta dan Kintamani di Bali. Lalu untuk hewan yang ada di daerah taiga antara lain ada rusa, ada beruang hutan, dan ajak. Berikut ini adalah contoh dari gambar hewan ajak. Ajak sendiri itu hampir sama dengan anjing atau serigala. Selanjutnya ada hutan gugur beriklim sedang. Hutan jenis ini biasanya ditemukan di daerah pesisir dengan iklim yang sejuk dan curah hujan yang sedang. Biasanya banyak terdapat di Eropa Barat, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Pohon-pohonnya ini akan menggugurkan daun saat musim gugur dan tidak berdaun sepanjang musim dingin. Lalu saat musim semi, daun baru mulai tumbuh atau bertunas. Saat musim panas, pertumbuhannya akan sangat cepat. Contoh hewan di hutan gugur itu antara lain ada rusa, beruang, tupai, rubah, dan burung pelatuk. Nah, berikut ini ada contoh dari gambar rubah dan burung pelatuk yang ada di hutan gugur yang beriklim sedang. Selanjutnya ada hutan selalu hijau subtropis. Hutan selalu hijau subtropis ini banyak ditemukan di daerah dengan iklim subtropis lembab dengan musim dingin yang ringan dan curah hujan cukup untuk sepanjang tahunnya. Pohonnya berdaun jarum dan berdaun lebar. Vegetasi yang hidup pada hutan hijau subtropis ini antara lain ada pakis, bambu, dan anggrek. Hutan selalu hijau subtropis dapat ditemui antara lain di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Lalu hewan yang tumbuh di hutan selalu hijau subtropis ini antara lain ada keledai, rusa, kelinci, tikus kayu, tupai, dan kadal. Selanjutnya ada padang rumput beriklim sedang. Padang rumput ini hanya ditemui rerumputan karena memiliki musim hujan yang sangat singkat. Sangat jarang terjadi hujan pada padang rumput yang beriklim sedang ini.
Padang rumput ini biasanya disebut stepa atau prairie. Hewan-hewan yang hidup di padang rumput beriklim sedang ini antara lain ada zebra Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. Gambar berikut ini adalah contoh dari gambar bison Amerika. Selanjutnya ada gurun dan semi gurun. Gurun adalah hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata curah hujan yang lebih kecil. Jadi sangat-sangat jarang terjadi yang namanya hujan. Zona vegetatif gurun terdiri dari vegetasi dengan daerah kering dan sangat kering. Contoh gurun itu ada gurun Sahara dan Kalahari di Afrika, serta ada gurun Gobi untuk di Asia. Suhu di daerah gurun sangatlah ekstrim. Pada pagi dan malam hari itu cuacanya sangat-sangat ekstrim. Pada pagi hari suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Bisa kita bayangkan sangat panas. Di Indonesia, suhu yang biasa kita rasakan saat siang hari biasanya adalah 30-32 derajat Celcius, itu pun kita sudah merasa sangat kepanasan. Apalagi di daerah gurun yang pada pagi atau siang hari suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Lalu pada malam hari ini suhunya bisa turun menjadi minus 4 derajat Celcius. Kita bayangkan suhunya minus 4 itu sangat-sangat dingin. Karena air sangat terbatas, inilah yang menyebabkan tumbuhan yang hidup di gurun itu sangat sedikit dan sulit untuk hidup. Contoh tumbuhan yang bisa hidup di gurun itu ada, yang pertama ada kaktus. Kaktus yang kita tahu, kaktus adalah tumbuhan yang menyerap air dan mereka bisa hidup tanpa air karena di dalam tubuh kaktus itu sudah menyimpan banyak air. Lalu ada semak-semak gurun, seperti rumputan kecil. Lalu contoh hewan yang bisa hidup di daerah gurun ada unta, ular, tikus, dan kadal. Lalu ada hutan gugur tropis. Hutan gugur tropis ada di daerah dengan curah hujan yang sedang. Contoh daerahnya ada di India, Bangladesh, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Di hutan ini hanya ada sedikit liana. Liana ini seperti tumbuhan merambat, epifit, dan rerumputan. Lalu hewan-hewan yang ada di hutan ini antara lain ada singa, harimau, babi, rusa, dan gajah. Selanjutnya ada padang rumput tropis. Padang rumput ini disebut juga sabana. Sabana umumnya memiliki rumput-rumput tinggi yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Hewan yang hidup di daerah ini antara lain ada rusa, kijang, kerbau, jerapah, gajah, dan singa. Sabana kerap ditemukan di Afrika, Australia, untuk di Indonesia ada di Nusa Tenggara dan di Papua. Bioma ini sangat rentan terjadi kebakaran, baik alami atau perbuatan manusia. Selanjutnya ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun. Hutan hujan tropis terdapat di Indonesia, Australia, Papua, Afrika Tengah. Terdapat ratusan spesies tumbuhan yang berbeda dan membentuk suatu kanopi yang luas. Seperti payung, hutan ini sangat-sangat rimbun, akibatnya hutan menjadi sangat gelap. Tumbuhan khasnya ada liana, rotan, epifit, dan anggrek. Hewan-hewan yang tumbuh di hutan hujan tropis ini antara lain ada babi hutan, kera, burung, kucing hutan, dan bajing, dan banyak hewan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.